Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umar Rambe dari kelas MI 2B. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang operator AND, OR, dan XOR. Jadi, kita akan mulai dari operator AND. Sebenarnya apa sih operator AND? Singkatnya, operator AND itu adalah operator yang akan menghasilkan nilai benar apabila kedua operan, kedua variabel, itu bernilai true, bernilai benar keduanya. Nah, di dalam ilmu pemrograman, operator AND ini disimpulkan sebagai ini. Nah, contoh sederhananya, jadi si Asep ini seorang pekerja. Tuh, si Asep seorang pekerja. Si Asep ini dia tuh bekerja kan, terus yang punya uang. Maka ini bisa disebut jadi operator AND. Nih, Asep bekerja ya, dan dia punya uang ya. Maka si Asep, maka kedua operan ini, kedua variabel ini akan menghasilkan nilai true. Nih, Asep bekerja and mempunyai uang. Jika salah satunya saya tidak terpenuhi, misalnya si Asep tidak bekerja tapi dia punya uang, curigai, judi pasti. Enggak, bercanda. Asep bekerja nih, tapi dia tidak mempunyai uang, berarti false ya kan? Outputnya itu false, ataupun sebaliknya gitu, dia tidak mempunyai uang tapi dia bekerja. Nah, maka nilainya akan false. Atau keduanya tuh parah kali, makanya nilainya itu jadi false. Tapi ketika keduanya terpenuhi, maka nilai akan menjadi true. Sekarang kita akan berlanjut ke operator OR. Operator OR itu adalah operator logika yang akan menghasilkan nilai true apabila salah satu dari operannya atau kedua operannya itu mempunyai nilai true. Misalnya ini nih, peran A dan B mempunyai nilai true, maka hasilnya tetap nilai true kan. Terus true false ini, nah ini dia perbedaannya dengan AND. Kalau AND itu kan dia tuh harus dua-duanya tuh harus bernilai sama gitu, true. Tapi kalau OR ini, kalau satu bernilai true, maka yang lainnya juga. Dan apabila yang lainnya bernilai false, itu akan tetap true, soalnya sudah ada yang terpenuhi, ya kan? Nah ini dia, false true, tetap true. Tapi kalau jika kedua operan tidak terpenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai yang false. Nih lihat nih, false, ya kan? Dalam ilmu pemrograman OR disimbolkan sebagai ini. Terus contoh sederhananya, ini ada tugas sekolah nih. Dan ini adalah foto hari yang cerah, ya kan? Nah, ini dia pernyataannya. Si Asep akan bermain jika tugas sekolah selesai or hari ini cerah. Nah, si Asep itu akan keluar bermain dia jika salah satu ini terpenuhi. Misalnya, hari ini cerah dan tugas sekolahnya udah selesai, dia itu akan keluar. Tapi nih, ya kan? Seperti yang tadi saya sebutkan, jika salah satu nilai operannya bernilai true atau keduanya, maka hasilnya akan tetap true. Dia itu akan menghasilkan nilai yang benar. Nah ini dia, jika tugas sekolah selesai, dia tuh pergi keluar. Dan jika hari ini cerah tapi tugas sekolahnya belum selesai, dia tuh akan keluar juga gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya tidak terpenuhi, tugas sekolah nggak siap, hari nggak cerah, misalnya hujan, badai ya kan, dia tuh gak, Asep itu tidak akan bermain gitu. Tapi kalau misalnya keduanya salah satunya terpenuhi, baik yang A mau yang B ini, mau tugas sekolah selesai atau harinya cerah, ya itu akan tetap bermain. Oke, sekarang itu adalah operator XOR. Kita berlanjut ke XOR. Operator XOR, exclusive OR, itu adalah operator logika yang menghasilkan nilai benar apabila hanya jika kedua nilai operan itu berbeda. Nih, nilai operan A dan B, dia tuh syaratnya, ingat ya teman-teman, dia tuh harus berbeda. Jadi kalau misalnya syaratnya itu sama, maksudnya nilainya itu sama, true, dia tuh kan menghasilkan nilai false. Si operator XOR ini, dia tuh ya basically kebalikannya OR. Jadi di sini ada ini, true false, true, false true, true.
tapi false, ya kan? Nah, dalam ilmu pemrograman OR, dia itu disimpulkan sebagai ini. Oke. Lanjut ke contoh sederhananya. Contoh sederhana operator XOR. Lampu akan mati jika saklar ditekan. Nih, dia tuh akan mati lampunya kalau saklar ditekan segini, ya kan? Tapi dia tuh akan menyala jika saklarnya ditekan lagi. Jadi ya gitu. Ini kan kalau misalnya kita menekan dua-duanya tuh ya lampunya tidak akan apa-apa gitu, bahkan bisa dia itu akan rusak malahan korslet. Begitu juga dengan false kalau tidak dia apa-apain ya udah. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Nah, ini dia operator. Kita akan berlanjut ke operator right shift. Operator right shift ini adalah operator bitwise yang digunakan dalam pemrograman komputer untuk menggeser bit-bit dari sebuah angka ke kanan. Operator right shift ini punya simbol seperti ini. Terus yaitu operator right shift ini memindahkan angka bit-bit biner itu ke kanan dia. Contohnya seperti ini. Ini ada angka 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, ini kan kalau misalnya di nilai bilangan bulat kan itu mendapatkan ini 128, di sini 64, 32, 16, 8, ini 4, 16 tambah 4, 20, ya kan? Jadi ini awalnya dari 20, setelah kita right shift dia tuh pindah dan angkanya itu pindah ke kanan nih. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini jadi 0, 0, 0, 0 dan satunya menjadi ke sini. Harusnya satunya sini kan, cuman dia di shift. Jadi satunya ke kanan. Itu juga yang ini shift ke kanan. Jadi nilainya itu menjadi ini 8, 4, 2, jadi 10. Ya, ini operator right shift ini biasanya digunakan untuk membagikan bilangan bulat gitu, bilangan bulat angka. Ya, jadi kita akan lanjut yaitu operator left shift selanjutnya. Mirip dengan right shift, bedanya itu dia ke kiri. Nah, jika di ke kiri kan pasti dia tuh lebih besar. Yang ini misalnya 20 nih, terus dia naik. Dia left shift dia. Left shift angka bit-bit ini kan biner-biner ini pindah ke kiri. Jadi sini kan 16 tadi, sini 4. Terus sini 32, sini ada 8. Terus dia jadi kali 2 dia. Ini yang awalnya tadi 20 yang di atas ini kan jika di bilangan bulat kan menjadi 20. Dan jika kita lihat ke bawah nih ya ini dia kan udah di left shift nih, udah di shift. Jadi dia tuh bertambah menjadi 2 dia nilainya. Jadi 20, ini 32, ini 8 menjadi 40. Ya. Kita akan berlanjut kepada cara pengerjaannya. Ini saya akan menunjukkan cara pengerjaannya. Kita mulai dari operator AND. Ya. Nah, jadi saya akan mengambil nilainya menjadi begini. Ini variabel A, ini variabel B. 69 sama 99. Ini operannya. A dan B ini adalah operannya. Kita mulai dari operator AND. Di operator AND tadi, ini A969 ya kan. A969 kalau kita konversikan ke bilangan biner, dia itu menjadi ini 0 karena tidak bisa nih. Karena 69 aja lebih dari 18 ya kan. Ini 64, 1 tidak mungkin. 64 tambah 32 itu tidak mungkin. Ini 0, kita buat jadi 0 lagi, kita buat jadi 0 lagi. Terus ini 1, kita akan buat 1. 64 tambah 4 adalah 8. Jika ditambah 2 maka menjadi 70. Tidak bisa karena operannya bernilai 69. Ini dia 1, true. Nah, terwujud ya. 64 ditambah 4 tambah 1 maka dengan tuh. Oh, sebentar ya, teman-teman. Oke, 69. Nah,
Ini dia bilangan biner dari bilangan bulat 69, jika dikonversikan ke biner dia tuh menjadi 0 1 0 0 0 1 0 1. Oke, kita akan lanjut ke 99. 99 ini kita bisa melihat angka tetap sama seperti tadi ya pengerjaannya. Ini 0, ini 1, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Karena 64 tambah 32 itu 96, jadi kita akan mengambil ini 1 dan mendapatkan hasil menjadi 99. Nah, ini dia. Pertama kita buat ini, kita pindahkan dulu 0 1 0 0 0 1 0 1. Begitu juga dengan yang B nih di bawah 0 1 1 0 0 0 1 1. Nah, kita lihat nih mana nih nilainya yang bernilai true. Ini dia. Karena kita memakai operator AND, maka kita akan melihat mana nilainya itu yang bernilai sama gitu. Bernilai sama-sama true. Ini dia bernilai sama-sama true. 1. Karena ini 00 false tidak terpenuhi. Ya udah kita kosongkan aja karena tetap aja bernilai false. Ini kita kosongkan, ini kita kosongkan, ini kita kosongkan karena tidak memenuhi kriteria. Itu hanya bernilai true, ini hanya bernilai true, ini hanya bernilai true juga, dan ini yang terakhir bernilai 11 true. Jadi kita buat 1. Nah, ini dia 64 tambah 1 jadi 65. Oke, selanjutnya operator OR. Operator OR ini sederhana, kita konversikan dulu 69 sama 99 ini. Tup 0 1. Ini 0 1 1 0 0 0 1 1. Oke. Oke. Karena kita memakai ini operator OR, maka nih ya, itu syaratnya kan ketika salah satu operan atau kedua operan itu bernilai true. Nih ada true nih, jadi 1. Ini ada 1 true nih, 1. Ini 1 bernilai true. Jadi dia itu nilai menjadi 102. Nah, kita berlanjut lagi ke XOR. Ini dia nilai XOR. Saya copy dulu biar cepat. Oke. Oke, mari kita koreksi. Karena kita memakai nilai XOR, karena kita menggunakan XOR, maka kita hanya akan melihat mana dari kedua operan ini yang menghasilkan nilai yang berbeda. Ini nilainya sama, false, true. Jadi kita buat ini dia yang pertama, true. Jadi singkatnya seperti itu ya, yang XOR. Jadi dia bernilai menjadi 32 tambah 4 tambah 2 ke 8. Nah, kita akan beralih ke right shift. Nah, gimana sih cara pengerjaannya? Ini kita mulai dari nilai A sampai dengan 69. Ini kan dia tuh right shift itu perputaran ke kanan. Jadi dia tuh menjadi 0 0 1 0 0 0
1, 0. Kenapa begini? Karena kita memutar bilangan binarnya. Bayangkan bilangan binar ini digeser ke kanan. Itu mengalami pergeseran ke kanan. Bayangkan saja bilangan binar ini bergeser ke kanan. Nih, 0, 0, 1. Ya kan? Jadi 0, 0. Jadi 1 yang dari 64 ini berpindah menjadi 32 pada pergeseran pertama ini. Jika kita geser lagi, maka yang di sini, yang di 32, dia itu akan pindah menjadi 16. Begitu juga dengan yang ini. Terus ini kenapa tidak dibuat? Ya karena dia sudah di sini harusnya. Oke. Kita buat saja di sini biar teman-teman paham. Oke, kita akan berlanjut di 0, 0, 0, 0. Kita putar lagi dia. 0, 0, 1. Berarti ini 0. Berarti ini kan harusnya menjadi 0. Ini 0. Di sini 1. Di sini 0. Oke. Nah, ini kan harusnya menjadi seperti ini. Itu harusnya bergeser nih. Jadi kita geser dulu. Ini dari 8 nih. Dari 69 menjadi 8. Berarti nilai 69 ini berarti menjadi 8. Karena bilangan binar ini sudah berputar sebanyak 3 kali nih. Jadi ya dia itu menghasilkan akhir menjadi seperti ini, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Jadi singkatnya seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan berpindah ke B99, yaitu bilangan binarnya ini. Nah, kita akan melakukan right shift juga sebanyak 3 kali. Kita mulai dari yang pertama, 0, 1, 1. Lihat, dia itu berpindah ke kanan ya teman-teman, ingat ya. Itu 0, 0, jadi 0, 1. Kita nggak usah perlu buat lagi karena saya menganggap teman-teman sudah paham. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Ini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Oke, ini menjadi 8 tambah 4, 12. Nah, kita akan beralih ke left shift. Oke. Operator left shift ini, mirip seperti right shift tadi. Cara pekerjaannya juga sama. Jadi, nih, ada 128, 64, 32, 16. Kayak di sini saya masih memakai nilai yang sama. Di yang pertama 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ini pergeseran pertama nih teman-teman. Pergeseran pertama, kita geser lagi ke kiri lagi. Berarti menjadi 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, oke, kita geser lagi. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Yang kedua, tambah 8 menjadi 40. Nah, sama juga pengerjaannya teman-teman. Hanya sesimpel itu saja. Kita buat lagi pergeseran. Pergeseran lagi, sekali lagi. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Maka
99 ini menjadi 16 tambah 8 sebanyak 24. Oke, jadi sekianlah teman-teman atas video yang saya dan ilmu yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan paham. Saya Umar, saya unjuk pamit. Terima kasih.